Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. 10 IPS 1, 10 IPS 2, dan 10 IPS 3. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran yang Ibu berikan hari ini. Pagi hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran kita mengenai teks eksposisi. Tempo hari kalian sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai struktur teks eksposisi. Ya. Semalam mengenai langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Ibu ingatkan lagi ya. Langkah-langkahnya: menentukan topik, tentukan tujuan, buatlah kerangka, kumpulkan data, kembangkan kerangka, kemudian lakukan revisi. Jadi setiap kalian nanti mau menyusun teks eksposisi, kalian harus tentukan dulu topik. Topiknya apa yang mau kalian tulis? Topik sama judul beda ya. Misalnya kalau judul itu kalian buat COVID-19, sementara topik adalah pengaruh COVID-19 terhadap proses belajar mengajar. Nah, itu topiknya. Kemudian tentukan tujuannya. Apa tujuan kalian membuat topik itu? Tujuannya. Kemudian buatlah kerangka untuk mempermudah kalian menyusun teks eksposisi. Kalian buat dulu kerangkanya. Misalnya pengertian, tujuan, seperti itu. Baru kalian sesudah buat kerangka, kumpulkanlah data. Karena teks eksposisi ini adalah teks fakta, ya. Dia bukan hanya bicara saja, tetapi dia merupakan fakta. Jadi kalian kumpulkan data agar teks eksposisi kalian ini tidak hanya berita hoax belaka, ya. Kemudian kembangkan kerangka yang sudah kalian buat tadi. Misalnya kalau pengertiannya tadi, kerangkanya kalian kembangkan apa saja di dalam pengertian itu. Kemudian setelah siap semua, lakukanlah revisi. Apakah teks eksposisi kalian tadi sudah bagus atau masih ada yang kurang? Kalau masih ada kurang, kalian tambahi, ya. Sekarang kita masuki struktur teks eksposisi. Di struktur teks eksposisi ini ada 4, yaitu pembukaan atau sering disebut dengan orientasi. Orientasi ini berisi pandangan awal yang ditulis oleh penulis tentang sebuah permasalahan, ya. Jadi tadi kalian harus buat topik, ya, harus buat topik. Kemudian kalian buat di situ kerangka. Kerangkanya itu disitulah pembukaan, pengertiannya, kemudian pandangan awal, apa permasalahan yang kalian bicarakan atau yang kalian bahas di dalam teks eksposisi tersebut. Kemudian isi tentang apa tadi topiknya yang Ibu beri contoh, yaitu tentang pengaruh COVID-19 terhadap proses belajar mengajar. Nah, itu isinya apa saja. Makanya kalian cari datanya selengkap mungkin. Boleh melalui televisi atau melalui surat kabar, ya, itu isinya. Kemudian argumentasi. Argumentasi ini membuat bukti-bukti. Nah, seperti yang Ibu suruh tadi. Jadi ada bukti, data yang kalian tulis di dalam teks eksposisi itu bukan hanya opini, tetapi dia merupakan fakta. Ya, fakta yang mempunyai data atau bukti-bukti yang bisa kalian pertanggungjawabkan. Kemudian penegasan ulang. Kemudian penegasan ulang ini biasa setiap membuat suatu teks harus ada kesimpulan. Jadi kalian buatlah kesimpulan dari teks eksposisi yang kalian susun tadi. Ciri-ciri teks eksposisi ini yaitu menjelaskan informasi
atau pengetahuan tentang suatu hal. Ya, jadi kalian jelaskan informasinya tentang COVID-19. Ya, bagaimana cara penyebarannya, cara mengatasinya. Kemudian gaya informasi bersifat mengajak. Kalian buat di dalam teks eksposisi itu, teks kalian itu mengajak si pembaca agar mau mengikuti apa yang kalian suruh. Misalnya untuk menghindari COVID-19 atau virus menghindari COVID-19, maka sering-seringlah mencuci tangan dan selalulah memakai masker. Janganlah berkumpul di tempat keramaian seperti itu. Jadi dengan adanya informasi kalian seperti itu, maka orang-orang akan mengikuti apa yang kalian informasikan. Kemudian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. Karena eksposisi ini bahasanya kalian pakai bahasanya bukan bahasa gaul, ya. Dia harus memakai bahasa Indonesia yang disempurnakan atau bahasa Indonesia baku. Jadi kalian tidak bisa asal-asalan membuat teks eksposisi. Makanya Ibu suruh tadi kalian susun teks eksposisi ini sesuai dengan data yang kalian dapati. Kemudian bersifat netral atau tidak memihak. Kalian tidak boleh menyudutkan seseorang atau memihak seseorang. Kalian harus netral di dalam menulis teks eksposisi nanti. Seperti itu ya. Sampai di sini Ibu harap kalian mengerti, karena semalam pun yang Ibu berikan sudah Ibu ulang-ulang lagi, ya. Maka kita lanjutkan mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi, bukan kaidah. Nanti kalian cari pula kaidah. Ya, kaidah ini berbentuk pronomina. Ya, pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona atau kata ganti orang adalah persona tunggal, ya. Contohnya ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, mu, ku, dan si, ya. Dan persona jamak, kita, kami, kalian, mereka. Jadi sewaktu kalian menulis atau menyusun teks eksposisi nanti, kalian harus ada kata-katanya menggunakan kata ganti orang yang jamak dan yang tunggal. Ya, harus masuk pronomina persona. Kemudian pronomina non persona, kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk, ini, itu, ini, koma, itu, dan pronomina penanya, apa, mana. Jadi kata-kata ini harus ada di teks eksposisi kalian nanti. Kemudian yang B-nya kata leksikal. Tadi kata apa? Pronomina. Sekarang leksikal. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Kemudian verba, kata kerja, merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses atau keadaan yang bukan sifat. Adjektiva atau kata sifat merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Kemudian adverbia, kata keterangan, merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi
berupa keterangan tempat, waktu, suasana, atau cara. Nanti di dalam teks eksposisi yang kalian tulis, yang kalian susun nanti, harus ada kata benda, ya, seperti contohnya masker. Masker kan kata benda, ya. Kemudian kata kerja, mencuci tangan, itu ada kata kerja. Kemudian kata sifat. Kata sifat itu apa? Misalnya malas, karena sering keluar berjalan-jalan atau bermain-main, maka anak itu malas. Malas itu kata sifat, ya. Bisa juga ada pengaruhnya karena apa? COVID-19 yang kalian buat, ya. Nanti cari datanya seperti itu. Kemudian kata keterangan. Kata keterangan misalnya di mana yang kalian ambil data itu, misalnya data yang terkena COVID-19. Itu misalnya kata keterangannya di Medan atau di tempat, di desa, di kota, itu kata keterangan, ya. Kemudian konjungsi. Konjungsi ini kata depan. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Jenis konjungsi dan contohnya. Konjungsi waktu. Contohnya sesudah, setelah, sebelum, lalu, kemudian. Jadi ada nanti sesudah, setelah, sebelum, atau lalu, atau kemudian di dalam teks eksposisi kalian nanti. Kemudian konjungsi gabungan dan serta atau dengan. Konjungsi perbatasan, kecuali, selain, asal. Nah, itu tadi asalnya dari mana kalian ambil data nanti yang terkena virus corona. Kalau itu virus corona yang kalian bahas, ya. Kalau masalah pendidikan pun boleh, masalah lingkungan pun boleh, terserah kalian nanti membuat teks eksposisinya. Tapi tujuannya adalah mengajak si pembaca atau si pendengar untuk ikut atau menuruti apa yang kalian sampaikan di dalam teks tersebut. Kemudian konjungsi persyaratan, kalau, jika, bila, asalkan. Kemudian konjungsi perincian, ialah antara lain, yakni. Konjungsi sebab akibat, karena, atau sehingga. Sampai di sini ada yang belum mengerti? Kalau misalnya nanti kalian belum mengerti, bisa kalian tanyakan melalui WA group, ya. Tapi Ibu harap apa yang Ibu jelaskan hari ini kalian bisa mengerti, ya. Nanti kalian bisa baca buku bahasa Indonesia Brilian kalau yang sudah beli buku. Kalau yang belum, ya usahakanlah entah di fotokopi, entah dicari di titik gantung, terserah kalian. Yang penting kalian harus punya buku. Sampai di sini dulu, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.